ujian. Oke. Ya, mudah-mudahan ini tadi habis kuliah Pancasila ya. Sama Dr. Agus Soeharto yang juga Dr. Indrayanti, anatomi, sama Dr. Niko. Ya, oke. Ya, hari ini kita ketemu lagi di blog yang lain ya. Kemarin kita udah pernah ketemu di blog 12 ya. Ya, hari ini kita ketemu lagi di blog 16 ya. Tapi jangan dilupakan blog-blog yang sebelumnya ya. Insya Allah ya. Nanti semakin ke belakang semakin puas semakin lupa gitu ya. Nanti kalau sudah puas semakin amnesia ya. Oke. Ya. Karena kita membahas blok 16 itu adalah ginjal ya, ginjal kemudian dengan seluruh sistemnya ya. Jadi kita membahas tentang cairan dan elektrolit ya. Kalau kemarin di blok 12 kita membahas tetangganya, suprarenalis ya. Kalau di sini kita membahas tentang ginjalnya. Ya, ginjalnya karena ginjal berarti dia membahas tentang air ya, membahas tentang air, kemudian apa lagi? Oh, sini kan? Ya, elektrolit ya. Ada satu lagi yang penting. Ginjal itu apa sih yang diatur? Air, elektrolit, darah, garam masuknya di mana? Oke. Terus apa lagi? Protein. Ya, tetapi hanya kalau dia berpatologis dia baru akan keluar, ya kan? Tapi dia tidak mengatur protein dalam darah kita. Apa yang diatur? Air, elektrolit. Satu lagi, tekanan darah. Oke, tekanan darah dia nanti ngaturin juga pakai ini sama satu sistem hormon. Apa lagi? Lumayan lah, udah bisa jawab. Tapi yang ini kan udah ada judulnya, nggak seru. Satu lagi. Ginjal, air, elektrolit dan satu lagi yang paling penting. Darah. Apa? Tekanan darah. Oh, darahnya. Apa maksudnya? Oh, HB gitu ya. Apa? Darahnya diapain? Dia produksi darah? Hah? Filtrasi. Ya. Oke. Tapi nanti filtrasi darah di sini akan berhubungan dengan ini. Yang difiltrasi bukan darahnya tuh? Bukan. Yang memfiltrasi ini darah kotor, darah jelek itu siapa? Sistem retikulo endotelial. Apa itu? Limpa, liver. Satu lagi, ayo. Hah? Obat. Oh, filtrasi maksudnya? Iya. Oh iya, filtrasi obat, boleh. Tapi maksudnya tidak di sini. Detoksifikasi dia hanya untuk sistemnya ekskresi. Maksudnya ke cairan. Satu lagi. Hah? Inisial. Oh iya. Depannya A deh. Angin. Memproduksi kentut ya. Ada yang mengeluarkan angin dari sistem urinarianya? Nanti konsultasi ke dokter Niko ya, harus operasi. Ada pistol tadi ya. A? Apa? Albumin tadi hubungannya sama protein. Dia tidak mengatur naik darah tinggi atau rendahnya, tetapi dia hanya bisa keluar. Jadi kalau ginjalnya bermasalah, albumin keluar. Itu adalah salah satu prediktor. Yang diatur, benar-benar diatur. Ya, agitansi, bla 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 bla, hubungannya nanti sama ini. Sebenarnya ini yang itu ada hubungannya dengan ini sih. Yang apa? Asam basa. Ya.
Tapi ya dia spesifik. Kenapa spesifik? Karena elektrolit itu yang berupa HCO3 minus, kan minus ya. Dia nanti hubungannya akan berhubungan dengan pH darah asam basa. Nah ini di blog ini akan kalian pelajari ya, karena nanti kalian akan belajar tentang CKD ya, belajar tentang apa lagi? Kalau asam basa itu nanti hubungannya sama ini sebenarnya nanti ya, pH darah. Nah, pH darah itu sangat penting hubungannya dengan yang di blog 12 kemarin. Apa yang kemarin pH darah yang bikin bermasalah? Ketoasidosis ya. Oh iya, itu blok berapa dong? 4 blok yang lalu, udah lupa ya. 4 blok yang lalu ketoasidosis itu pH-nya dia turun ngedrop, ya kan? Karena apa? Karena ada benda keton. Terus apa yang dilakukan oleh ginjal? Ya, dia akan mengkompensasi ya, karena dia yang berhubungan dengan asam basa darah. Karena kalau pH kita turun dari 7,3 atau lebih dari 7,45, maka semua metabolisme kita akan kacau balau. Nah, jadi ginjal itu adalah salah satu organ yang kecil-kecil cabai rawit. Ya, oke. Masa tubuh total ya. Kita sekarang ngomongin tentang cairan dulu ya. Nah, badan kita itu terdiri dari apa ya? Ya, dia terdiri laki-laki sama perempuan beda ya. Karena ternyata perempuan itu malah lebih banyak solidnya. Kok iso? Ya, lebih banyak solidnya daripada laki-laki ya. Kalau perempuan itu 55% fluid ya, kalau laki-laki 60% fluid ya, karena di perempuan itu juga ada beberapa organ yang langsung ada di dalam organ interabdomen yang lebih daripada perempuan laki-laki ya. Kemudian dari satu organ kita itu antara 50 sampai 60% itu adalah cairan, sehingga makanya kalau kita namanya dehidrasi dan sebagainya itu akan sangat fatal karena memang sebagian besar dari badan kita adalah cairan. Nah, ini nanti dibagi ya, dari 5560 itu dibagi 2/3 ada di dalam intraseluler, yang 1/3 itu ada di ekstraseluler. Ya, jadi 2/3-nya ada di ICF ya. Nah, yang ekstra ini lagi, yang 1/3 ini di ekstraseluler fluid yang ada di luar, ya, yang ada di luar sel-sel itu, 80%-nya adalah cairan interstisial, ya, dan 20%-nya adalah plasma. Plasma itu apa? Plasma itu adalah yang beredar di dalam pembuluh darah, ya. Paham ya? Ya ini ICF, ini ICF. Oke, ya. Jadi kita ada ini sel, ya, ini adalah cairan intrasel seperti ini. Nah, ini yang cairan interstisial itu yang berada di antara sel dengan organ-organ yang lain. Nah, kalau yang plasma itu yang ada di dalam pembuluh darah, ya kan? Nah, tapi tetap yang paling lebih banyak adalah yang di intraseluler. Nah, ya, ini adalah sumber-sumber cairannya. Nah, kita itu mendapatkan, ini adalah intake, ini adalah yang kita masukkan. Kita mendapatkan air itu, sumber air paling banyak itu dari minum, memang, ya. Kita dalam kebutuhan cairan kita, misalnya kita dalam sehari itu ada 2.500, minum itu memegang peranan sekitar 1.600, ya. Terus makanan, ya, ingat pelajaran biokimia yang mana itu? Ya, kalaupun kalian makan padat, ya, makannya itu padat dari airnya, ya, itu akan tetap memproduksi H2O. Ya, seperti itu. Jadi walaupun pasien itu makannya kering-keringan, dok, saya tuh nggak makan, nggak minum air gitu, tapi saya tetap bisa pipis. Kenapa? Ya karena dari makanan itu tetap ada produksi air. Ya. Kemudian, nah, sisa metabolisme itu juga ada 200 ml ya. Nah, kalau masuk segini keluarnya lewat mana? Nah, paling banyak lewat ginjal. Yang tadi kalian sebutkan dari fungsi ekspresi, ya, kulit, keringetan, ya, 600 ml. Paru-paru itu keluar lewat apa? Batuk? Keluar lewat apa? Nafas. Wah, uap air ya, nggak uap air itu ya. Kemudian GIT apa? Keluarnya lewat apa? Feses ya, juga akan keluar sekitar 100 ml. Jadi ini adalah keseimbangan orang itu keluar sama masuk dari cairannya ya.
Nah, metaboliknya itu tadi ya hasil dari sintesis. Kalau kita makan glukosa fruktosa itu akan tetap akan keluar H2O. Oke. Ini ya, cairan ekstraseluler itu ada di plasma, kemudian cairan interstisial, limfe ya, cerebrospinal, cairan sinovial, contohnya ini ya. Oke, sudah tahu semua ya. Tergantung lokasinya saja. Kalau di pleura ya namanya cairan pleura, di perikardium namanya cairan perikardium. Peritoneum itu juga ada. Peritoneum itu juga ada cairannya ya, tapi sedikit ya. Kalau banyak itu namanya jadi asisten. Tapi ini kalau secara faal tetap ada. Nah, kemudian dari semua cairan-cairan yang ada di sini pasti dia ada pertukarannya ya. Pertukarannya bisa dari filtrasi, difusi, osmosis, kemudian juga ada transfer. Oke, ini pelajaran SMA sebenarnya ya. Nah, ada yang pasif, ada ya. Di badan kita banyak yang mana? Ya, bedanya apa sih? Ya, kalau pasif itu kita tidak perlu effort apapun, ya, otomatis dia akan melakukan pertukaran sendiri, ya, baik itu difusi, filtrasi atau osmosis. Jadi ini nanti tergantung dari tekanan osmotiknya, ya. Tetapi kalau ini adalah sistem yang kita paksa. Oh, dipaksa, artinya kita perlu effort. Jadi kalau kalian memompa sesuatu, ya kan, udara itu tidak akan bergerak tanpa kita lakukan sesuatu. Nah, itu namanya active transport. Jenisnya bisa pumping, ya, bisa apa lagi? Segala sesuatu, misalnya hormon kemarin ya, transport hormon itu juga kita perlu energi, ya, sehingga badan itu walaupun kalian dorman, walaupun kalian tidur, ya, tetap membutuhkan energi untuk transport aktif dari berbagai hormon, ya, misalnya ya, difusi ya, kita bahas sedikit. Difusi itu adalah pertukaran molekul ya dari biological membran dari area yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang ya contohnya pada jangan membran tipenya itu bisa permeable, bisa semi permeable atau impermeable. Kalau impermeable itu sama sekali tidak bisa ditembus ya. Kalau permeable itu loss, semi permeable itu dia milik. Oke. Nah, kalau filtrasi ya solut ke solvent ya karena ada tekanan hidrostatik jadi ditekan. Nah, jadi ada karena ada tekanan sini lebih tinggi daripada yang sini ya. Contohnya kalau di sini selangnya lebih banyak airnya, di sini tidak banyak airnya, maka dia akan menembus tekanan. Ya, ini terjadi pada tingkat level kapiler ya. Jadi contohnya misalnya pada pasien yang edema ya, edem ya karena tekanan hidrostatiknya di dalam plasmanya itu turun. Ya, yang membuat tekanan hidrostatik tadi siapa? Yang mempertahankan tekanan hidrostatik atau tekanan osmotik di dalam kapiler siapa? Albumin, betul ya. Kalau albuminnya rendah, cairannya keluar. Dari mana? Dari pembuluh darah? Jaringan sikat. Iya, betul. Ya, jadi kalau misalnya tekanan hidrostatiknya itu rendah di dalam pembuluh darah itu, maka dia akan mencari celah nanti dia untuk keluar ke tekanan yang lebih rendah. Ya, jadi akan muncul mekanisme terspacing. Osmosis, ya. Ini kalau ini malah kebalik dari bawah ke tinggi ya. Dan ini hanya bisa muncul pada membran yang semi permeable ya. Jadi tidak semua. Jadi filtrasi itu misalnya dia benar-benar pasif ya. Karena pasif dia hanya bisa akan muncul pada tekanan pasif. Kalau osmosis pada membran yang semi permeable. Oke. Nah, ini bedanya ya. Nah, kalau ini active transport system ya. Active transport system ya, dia bisa melawan, seharusnya dia tidak bisa bergerak ke sana, gitu. Tapi karena ada sesuatu
yang bantu, ada Pak Polisi yang bantu nyebrang, maka dia berani bisa untuk nyebrang ke sana. Nah, ini yang namanya active transport system, ya, boleh dibilang pumping, dan ini sangat tergantung dari ATP, ya, ATP, ya. Salah satu contoh active transport itu misalnya sama kayak insulin, ya. Insulin itu masuk ke dalam sel, itu juga dia butuh transport aktif. Jadi kalau dia tidak ada transport aktifnya, jadi kalau pun dia diem gitu nggak ketok-ketok, ya dia nggak akan bisa masuk. Itu namanya aktif transport. Tapi kalau pasif transport dia cuma nempel aja di situ, tapi dia lama-lama akan ngelam. Nah gitu ya. Tapi kalau aktif transport dia cuma nempel gitu, dia nggak akan dimasukkan. Jadi dia butuh ketok-ketok, dibukain pintu, baru ditarik masuk. Nah ini namanya aktif transport. Ya, fluid types, ya. Tipe-tipe cairan, isotonik, hipotonik, dan hipertonik, ya. Terus ngerti lah, ya. Oke, nah isotonic solution. Isotonic solution itu kalau di dalam badan kita, itu kita katakan adalah cairan yang toniknya, tekanannya itu sama dengan cairan di badan kita, gitu ya. Jadi bukan yang sama dengan pompa sumur gitu ya, atau mungkin gimana, bukan. Tapi kalau kita lagi ngomong solution yang isotonik, berarti adalah cairan yang sama kadarnya dengan cairan plasma kita. Nah, namanya apa? Normal saline solution. Normal saline solution itu apa? Yang kadarnya sama persis dengan badan kita. Jadi kalau kita masukin salin ini di badan kita tidak ada pergeseran yang bermakna, kecuali pergeseran volume. Kalau kita masukin gitu ya, itu tuh sama persis tekanannya dengan tekanan plasma kita. Namanya normal saline solution. Kadarnya berapa? 0,9%. Makanya kalau kalian lihat cairan infus, apa yang pernah diinfus? Udah ya. Terus sebagian besar yang pernah mondok ya? Ya Allah. Kenapa DB? Tipes. Oh, DB. Ya. Mudah-mudahan bukan sesuatu yang aneh. Pernah nggak baca itu infusnya apa? Hah? Gak pernah diinfus morfin kan? Ya. Kita ya. Ya. Oke, cairan isotonis kita itu ada banyak ya. Salah satunya ini adalah normal saline solution 0,9% NaCl. Jadi badan kita memang mengandung konsentrasi NaCl itu sekitar 0,9%. Ya, dan ini kita tidak akan mengalami pergeseran apapun kecuali volume ya. Oke. Hipotonik itu berarti dia yang cairan yang lebih rendah, ya kan? Contohnya apa? Kalau contohnya ini ya, normal saline solution 0,45% NaCl, ya. Oke. Nah ini kalau fluid shift from hypotonic solution, ya, dari hipotonik itu pergi ke area yang lebih tinggi, maka dia akan masuk ke dalam cairan intrasel, ditarik ke dalam intrasel, sehingga kemungkinan akan terjadi cell swell. Cell swell, apa itu? Bengkak. Ya, jadi selnya itu nanti kalau dikasih yang hipotonik dia akan membengkak. Nah, jadi kalau misalnya kalian memberikan cairan 0,45, gitu ya, apa yang terjadi? Ya, bengkaknya itu kalau bengkaknya malah nggak kelihatan karena yang bengkak adalah sel. Yang kelihatan apa? Edem cerebri. Orangnya langsung koma. Dilihat dari sini loh, dari 0,45 aja. Kalau hipertonik, nah, ya, hipertonik itu higher solution concentration ya. Di sini dia konsentrasinya jauh lebih tinggi ya. Ada banyak hipertoniknya, mulai dari konsentrasinya cuma sedikit, contohnya ya 5% dalam cairan NaCl. Nanti ada dextrosa 10%, ya kan? Ada lagi dextrosa 40%, ya. Kemarin kalian udah blok tropis belum ya? Belum ya? Besok nanti ada apa? DB itu dia akan diberikan cairan dextran, ya, itu yang cairan yang hipertonik, ya. Nah, tujuannya di sini kalau ada cairan yang berada di luar, di cairan ekstraseluler yang tadinya rembes gitu ya, dia akan ditarik lagi masuk ke dalam plasma. Nah, seperti itu.
Ini ya, regulatory mekanisme ya. Ini adalah mekanisme keseimbangan dari cairan ya. Cairan itu balance di dalam badan kita ada beberapa yang mengatur. Pertama adalah baroreseptor refleks. Baroreseptor refleks itu apa? Reseptor yang mendeteksi tekanan darah ya. Jadi dia akan melihat tensinya mau drop tiba-tiba, gitu ya. Maka dia akan merespon, cairannya berarti kurang, ya kan? Berarti dia butuh air, airnya suruh masuk lagi, gitu ya. Kemudian volume reseptor. Nah, volume reseptor itu ada di mana? Kalau tahu? Ada? Wah, ini kebanyakan airnya. Kalau baroreseptor kan tekanan ya. Tekanannya tinggian tensinya, gitu ya. Kalau yang ini, kebanyakan airnya. Gimana? Siapa yang paling respon, organ yang paling respon terhadap air yang kebanyakan? Ginjal? Otak? Gelembung air. Hah? Hah? Mana? Oh, kandung kemih. Ya, kandung kemih dia kan lewat ginjal dulu sebenarnya, ya kan? Organnya ginjalnya dulu. Ginjal yang akan pertama kali kena efek dari air yang berlebihan itu ginjal. Kah? Air diresepsi dulu lah. Habis diresepsi masuk mana? Pembuluh. Oke, pembuluh darah dia merespon nggak? Enggak, tak bawa aja. Tak bawa terus, tak bawa dia kemana? Jantung, ya. Jadi jantungnya kan, ini banyak banget airnya, ya. Jadi dia ada di ventrikel kanan gitu. Ya, karena dia yang menerima pembuluh darah balik, ya. Kemudian ini RAA ini tadi betul yang ada di ginjal, ya. Terus kemudian ini satu lagi antidiuretik hormon ini ada di mana? Blok 12, ayo. Ada di mana? Kemarin tak keluarin nggak sih? Ada ya? Nah, antidiuretik hormon ada di mana? Info? Betapa sampai hipnosis. Sudah, ya kan? Oke. Baru reseptor refleks, ya. Sama ya tadi ya, respon ke turunnya arterial blood pressure, ya. Dia lokasinya ada di mana? Ya, lokasinya pada dinding arteri, ya. Vena cava, arcus aorta, ya, dan sinus carotid ada di sini. Ya, dia akan merespon. Jadi kalau dia mengalami, jadi kalau misalnya tekanannya kok turun gitu ya, jadi dia akan membuat afferent arteriole dari kidney itu akan mengecil sehingga ada retensi dari cairan ya, sehingga dia nggak mau mengeluarkan air lagi kalau ngedrop tensinya seperti itu. Nah, volume reseptor ya ada di atrium ya, atrium dan di blood vessel ya. Oke. Terus RAA system. Nah, RAA system ini kalian udah belajar belum? Atau baru di sini belajarnya? Ngakunya baru di sini. Bacanya udah dari dulu sebenarnya ya. Karena RAA itu sudah ada dari zaman pemula ya. Dari kamu lahir juga RAA system berjalan gitu ya. Oke. Renin itu sebenarnya masuk di hormon atau masuk di enzim? Atau masuk di blok sini? Renin itu hormon apa enzim? Kenane. Uri ya? Jadi nggak kan? Oke. Walaupun di sini tulisannya enzim ya, tapi kemarin itu saya sempat ketemu sama beberapa pakar, enggak itu hormon, salah satunya dia bilang gitu, karena dia itu masih karena dia melakukan koneksi dengan beberapa sistem hormon lainnya, gitu ya. Oke, jadi hal-hal saja lah, kalian mau mengatakan itu enzim, ada beberapa buku yang mengatakan dia hormon. Itu
it's okay. Ya, tapi ada beberapa buku juga mengatakan dia enzim. Oke. Enzim disekresi oleh ginjal saat arterial pressure atau volumenya kita itu drop. Apapun penyebabnya, mau dehidrasi lah ya, shock, sepsis lah, seperti itu ya. Dia nanti akan memproduksi renin ya, dan akan berinteraksi dengan angiotensinogen untuk membuat angiotensin 1. Ada yang masih ingat bagannya? Oke, nanti ada gambarnya kayaknya ya. Contoh ya, dehidrasi ya. Apapun penyebabnya, nggak minum lah ya, kemudian diare lah, muntah-muntah lah ya, apapun penyebabnya, atau yang terjadi pada blok 12 kemarin, salah satunya. Kan satunya operasi gagal, satunya apa? HHS. Komplikasi akut diabetes. Satunya tadi kata asidosis, satunya kan kenali ya ampun, 13 blok 13 apa sih? HHS. Aduh, apa? Hiperglycemic hyperosmolar state. Ingat nggak HHS? Baru lagi. Ya, itu menyebabkan kan osmolaritasnya naik berarti tuh karena gulanya tinggi. Kan gitu kan? Sehingga badan itu akan kalau osmolaritas tinggi itu pembuluh darah kita kan seperti sirup. Kita kental sekali. Nah, badan itu akan merespon, weh, kamu dehidrasi, kamu kurang air. Kental sekali. Ini kental sekali, weh gitu ya. Nah, ini juga kan merespon dehidrasi, ya. Nah, sehingga produksi salivanya akan menurun, sehingga mulut dan paling terganggu nggak? Enggak. Oke, osmolitas darah jadi naik ya. Apapun penyebabnya ya, dan volume darah otomatis akan turun. Oke. Nah, ini dari semuanya ini ya ada stimulasi osmoreseptor, terus tensinya turun ya. Renin otomatis akan keluar ya, sehingga tensi buahnya akan keluar ya. Dan ini akan merangsang pusat haus di hipotalamus. Nah, kalau rasa hausnya itu bisa terespon, minum maka cairan tubuhnya akan kembali baik, ya kan? Akan kembali baik. Tapi kalau misalnya ini ternyata orangnya udah koma duluan, maka ini tidak bisa. Tapi ya, caranya minum kalau dia udah koma duluan, ya kan? Nah, makanya kalau orang yang sudah misalnya pada HHS itu respon hausnya sudah nggak ada, nggak bisa, nggak bisa kita yang lagi. Tapi kita bisa melihatnya dari apa? Dari gejalanya, ya kan? Tensinya turun, gitu ya. Terus kemudian kering, kemudian kita cek dari osmolaritas darahnya tinggi sekali. Kalau ini sudah tidak bisa, berarti ini harus kita masukkan lewat ini. Oke. Nah, bisa dilihat dari sini. Keseimbangannya dari keseimbangan elektrolit ya. NaCl itu apa sih? Pernah nyoba makan garam? Pernah ya? Oh, bukan garam deh, bumbu Indomie. Oh iya, semuanya pernah ya kalau garam. Ketahuan semua. Ada yang pernah makan bumbu Indomie? Nah, apa yang terjadi pada kalian setelah itu? Banyak minum. Ya, pengen minum. Pengen minum atau nggak ada yang pengen minum? Udah gini aja terus gitu ya. Hah? Ada rasa haus ya? Ya, karena ini asupan NaCl yang meningkat ya, otomatis konsentrasi plasma kalian itu akan natriumnya ya akan naik, ya, sehingga tekanan plasmanya meningkat, ya, volume darahnya akan meningkat karena natrium banyak, ya, natrium itu banyak, otomatis darahnya itu akan ditarik masuk ke dalam, airnya akan ditarik masuk ke dalam pembuluh darah, ya, tuh lihat ya. Habis itu karena natrium jantung meningkat, produksi renin menurun, ada ANP, ya. ANP itu arterial natriuretic peptide, ya. Sorry ya, tadi aku nyebutnya ventricle ya. Ini ternyata ada di atrium ya. Atrium natriuretic peptide. Kemudian produksi renin menurun, angiotensin 2-nya turun, GFR-nya naik, aldosteronnya turun. Nah, aku nggak mau garam lagi, sudah cukup. Ya, sudah cukup maka akan
NaCl ini, N-natrium ini nanti akan dikeluarkan lewat urin. Ya, kalau nggak percaya, habis makan Indomie, cicipin urinnya. Iu. Ya, karena natrium ini nanti akan ya, minimal dia aromanya akan keluar ya lewat kencing, ya kan? Nah, jadi dia akan membuat pipis itu menjadi lebih banyak, ya. Setelah itu kalau natriumnya akan menjadi lebih tinggi, maka dia akan respon hausnya juga akan meningkat. Oke? Nah, ini dia. Ini adalah bagan yang menurut saya kalian kalau ada yang mau PPDS? Spesialis. Baru 16 dok, profesi sebelum ya. Waduh, pusing saya. Ini habis itu masih KMPPC, habis itu masih internship ya. Oke, tapi saya pikir ini adalah salah satu, kalau kalian mengetahui ini, ya ini adalah bagian RAA system, ya RAA system. Kalau kalian mengetahui ini, kalian akan tahu oh gimana kerjanya obat-obat tensi, ya. Kalian akan tahu oh kenapa kalau livernya bermasalah nanti ada hubungannya juga dengan tensi, gitu ya. Terus kenapa kalau paru-parunya bermasalah di sini juga ada hubungannya dengan tensi. Bentar ya. Kita lanjutkan ya. Nah, oke, sudah. Nah, kalian akan bisa, kalau lihat dari gambar ini, kalian akan bisa melihat ada hubungannya antara paru-paru, liver, ginjal, bahkan sampai pituitary gland, ya. Terus ada supraremalis. Di sini semua organ ini akan saling berkaitan, ya. Hubungannya untuk targetnya apa? Targetnya adalah di sini, ya. Targetnya adalah elektrolit dan cairan, ini hubungannya di sini. Dan ada salah satu diagnosis ya. Diagnosis yang di sini adalah hipertensi, ya kan? Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Nah, obatnya itu mainnya cuma di sini, ya kan? Ada satu lagi obat yang tidak main di sini adalah beta blocker. Beta blocker itu fungsinya gimana? Dia adalah langsung ke jantung. Ya, tapi kalau yang lain dia mainnya di sini. Nah, satu ada furosemid ya. Oh, satu lagi ya, kalau besok berikutnya apa ini? 17 ya? Jantung. Kardiovaskuler ya? Welcome. Ada yang akan ya, belajar ini dulu. Ya, belajar ini dulu. Kalian nanti akan lebih banyak bisa mengenali karena kardiovaskuler itu salah satu fungsinya salah satu isinya adalah air. Ya, salah satu fungsinya adalah air. Nah, air itu yang meregulasi adalah RAA system. Ya. Angiotensinogen itu diproduksi oleh ya, tapi angiotensinogen ini tidak akan bekerja kalau tidak ada renin diproduksi di mana? Nah, pintar ya. Ya kan? Nah, setelah ginjal memproduksi renin ini akan mengubah angiotensinogen menjadi pintar ya. Lanjut ya, angiotensinogen 1 tidak akan bekerja, ini nggak ada fungsinya. Ini nggak akan ada kerjanya apa-apa. Tapi angiotensinogen 1 ini harus diubah menjadi angiotensin 2 yang aktif oleh ACE itu apa? Angiotensin converting enzim yang diproduksi oleh bayangkan. Nah, kalau dia berubah menjadi angiotensinogen 2, pakai ogen ya. Angiotensin 2 baru dia akan bekerja. Lihat nih kerjanya dia macam-macam nih. Tuh, naikkan simpatis aktiviti. Dia kalau ketemu itu bulus ginjal dia akan membuat reabsorpsi NaCl
dan akan membuat ekspresi H2O retention, ya, dan ada reabsorpsi dari kalium. Terus kemudian kalau ketemu di suprarenalis, dia akan produksi aldol. Ya, terus kemudian di sini ketemu di arteriol, dia bisa langsung membuat vasokonstriksi. Ya, kalau ini apa? Simpatik. Ya, jadi dia denyut-nadinya juga bisa meningkat di sini ya. Terus kemudian di sini angiotensi bagian 2 ini juga bisa nyuruh si lobus posterior dari glandula pituitari untuk menghasilkan apa? Jadi ADH itu dihasilkan oleh pituitari, kalau aldosteron diproduksi oleh. Nah, gitu. Bayangkan ya. Nah, kalau ini sudah semuanya dia sudah bekerja, maka dia bisa membuat efek balik untuk ginjal itu renin kamu stop. Kalau reninnya stop gimana? Otomatis ini tidak akan ada jalannya. Paham? Karena nggak ada yang bikin, tidak ada yang buat bikin angiotensin menjadi angiotensin 1. Jadi renin ini sangat berperan. Makanya kalau ginjalnya bermasalah gimana kira-kira? Ini bermasalah semua. Kalau ini bermasalah semua gimana? Ya, kalau kalian sudah tahu masalahnya di sini, jadi kalian bisa tahu kira-kira orang-orang yang gagal ginjal itu apa yang terjadi. Mati, sebelum lah ya, karena ginjal itu gagal ginjal itu tidak terus mati semua ginjalnya permasalahannya. Ginjal itu adalah kita bayangkan dia mesin cuci, ya kan? Mesin cuci ada 10. Ya, kalau kalian ngakos tuh mesin cucinya ada 10, gitu ya. Tiba-tiba yang 5 rusak, apa yang terjadi? Menumpuk, antri, darahnya antri. Overload, ya kan? Overload, kalian nggak bisa nyuci, otomatis apa yang kalian lakukan? Laundry kan? Nah, ya nggak? Pakai cuci sendiri, bohong banget. Ya, otomatis harus dilondrikan. Itulah kenapa ada prosedur namanya demo. Oke, ini osmolitas cairan tubuh ya. Oke. Ini sama ya, antidiuretik hormon ini yang tadi ya. Kita mundur sejenak. Ada ADH tadi ya. Antidiuretik hormon secretion ini dipengaruhi oleh apa? Nah, pembuluh darah, dehidrasi, hiperventilasi maupun dari letusan. Ya, pokoknya semua yang bikin volume menurun, dia akan membuat antidiuretik hormonnya akan keluar. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke elektrolit. Sudah kenal elektrolit? Baru di sini ya. Blok yang lain belum? Oh, yang benar. Ya, oke, ada nggak apa-apa. Dianggap ya, karena memang yang judulnya elektrolit memang baru di sini ya. Ada natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida. Nah ini apa namanya? Bicarbonat. Ya, ini fosfat, sulfat, dan anion protein. Ini adalah elektrolit dan anion. Ya, anion itu artinya dia yang memegang peranan untuk mempertahankan apa sih namanya? Kelistrikan di dalam darah. Ada positif, ada negatif ya. Jadi di badan kita itu isolator apa penghantar listrik? Konduktor. Konduktor. Kita tuh konduktor ya. Konduktor kan ya. Kita kesetrum bisa nggak? Nah, ada yang pernah kesetrum? Banyak kok. Ya, oke. Nah, ini tadi ya. Kalau elektrolit itu berada di dalam badan kita, tergantung konsentrasinya. Natrium itu paling banyak berada di plasma dan di cairan interstisial. Di dalam sel itu dia sedikit sekali, ya. Berkebalikan dengan kalium. Natrium sama kalium itu adalah lawan. Kalau natriumnya keluar, maka kalium masuk. Kalau kalium keluar, natriumnya masuk. Seperti itu, ya. Nah, sehingga ini adalah berkebalikan. Oke. Kemudian ini ada kalsium ya. Kalsium itu banyaknya di plasma dan cairan interstisial, kebalikan dengan magnesium. Klorida juga seperti itu ya, kebanyakan berada di plasma. Ya, kalau bikarbonat ini so-so. Ya, bikarbonat itu
tapi tetap lebih banyak yang berada di ekstraseluler. Fosfat lebih banyak di intraseluler. Sulfat ada di intraseluler, yang ini ada protein juga dia lebih banyak di dalam sel seharusnya ya. Oke. Nah, fungsinya yang dari elektrolit itu apa? Ya. Nah, karena tadi dia ada yang membuat konsentrasi, ya, kemudian ada balance positif negatif, maka dia akan mengontrol osmosis dari air, ya. Yang kedua, otomatis tadi ya, bikarbonat tadi akan membuat keseimbangan asam basa. Dan kalau ada perbedaan muatan positif negatif, maka akan timbul aliran listrik di dalam badan kita, ya, sehingga akan menimbulkan potensial aksi terutama pada neuron, ya. Ada yang pernah melihat video neuron itu saraf ya, neuron yang ada di dalam badan kita dan ada di otak kita, itu katanya lebih hebat daripada bagaimanapun di seluruh dunia. Kalian lagi tidur itu paling cuma celup gitu ya, tapi kalau kalian lagi mikir gitu, itu tuh potensial aksi yang ada di dalam otak kalian itu seperti badai apa? Badai topin. Oh, soalnya ada tingkat dan dulu yang ketat sana, ya. Gitu. Nah, ini yang menimbulkan ini karena ada perbedaan muatan, ya kan? Nah, kayak di awan itu juga kan ada bisa terjadi apa namanya? Loncatan, apa namanya? Kilat ya, petir itu karena ada perbedaan muatan antara awan. Itu sama dengan ini ya. Oke, jadi kalau misalnya apa namanya, kalian lagi lola gitu ya, mungkin kalian kurang makan gitu ya, tambahin elektrolitnya ya. Oke, terus kemudian yang keempat, kofaktor enzim ya, sehingga dia bisa mengaktifkan enzim-enzim tertentu. Oke, kita lanjut aja deh. Nah, sekarang natrium ya. Natrium ini kadarnya sangat mempengaruhi osmolitas dari CS ya. Kadar normalnya adalah 142 sampai 145 ya. Nah, ini akan sangat berperan dan akan cairan ekstraseluler itu yang kita cek adalah natriumnya memang. Nah, kalau natrium di dalam darah ini terlalu tinggi, maka akan darah kita akan menjadi sangat pekat. Ya, bayangin aja badan kita jadi asin sekali ya, asin dan akan sangat pekat ya. Nah, kalau natrium ini terlalu tinggi, maka otaknya akan, kalau tadi terlalu rendah, maka akan edem. Kalau ini, kalau terlalu tinggi, misalnya natriumnya 156, shrinkage, otaknya akan shrinkage shock ya, mengkerut. Nah, otaknya akan menurun. Natrium normal itu 142 sampai 145. Saya pernah punya pasien satu, natriumnya itu 172. Tapi herannya pasiennya masih hidup. Tuh. Nuruninnya luar biasa susah dan emang akhirnya meninggal. Jadi natrium manusia ya, natrium 150, 160 itu orang sudah susah payah. Gitu. Otaknya itu sudah kecil sekali dan pasti yang sudah irreversible, gitu ya. Bahkan itu bisa langsung meninggal kan, karena kalau otak sedikit kayak apa, ya kan? Bayangkan. Nah, kemarin itu saya juga heran aja sampai terdeteksi 176 dan pasiennya masih gitu ya. Tapi akhirnya belum meninggal. Terus kemudian, nah, yang meregulasi natrium itu ada dua ya, seperti tadi ya, yang sudah kita ceritakan ada aldosteron, ada atrium natriuretic plasma. Ya. Kalau aldosteron dia akan membuat reabsorpsi natrium meningkat, ya. Jadi kalau aldosteron diproduksi, maka natrium itu akan ditarik. Nah, kalau natrium ditarik, otomatis air pun akan ikut ditarik, ya. Kemudian, ya, kalau terjadi hiponatremia, ya, antidiuretik hormonnya akan turun sehingga ekspresi natrik airnya meningkat. Ya, kalau airnya meningkat, gitu ya, otomatis konsentrasi natriumnya akan turun.
turun naik. Natrium kalian rendah sekali. Waktu kok natrium rendah ya? Kalau natrium rendah itu badan akan merespon sebagai apa? Gitu. Gampangannya gini. Natrium itu badan kita kan NaCl-nya harusnya 0,9%, ya nggak? Nah, kalau natriumnya tiba-tiba di darah itu cuma 0,45%, badan itu responnya sebagai apa? Kok kadarnya dikit banget? Bukan natriumi, tapi badannya kan tidak akan merespon yang natriumnya rendah. Apa yang dilakukan oleh badan sehingga natriumnya itu kembali normal? Yang pertama dia lakukan apa? Kamu kan nggak makan garam toh? Maksudnya belum. Kalau kamu makan garam itu kan kamu melakukan tindakan. Nah, kalau yang bisa dilakukan oleh badan apa? Mengeluarkan cairan. Kenapa cairannya dikeluarkan? Ya, betul. Yang dia baca adalah konsentrasinya. Paham? 0,9% kan harusnya segitu. Ya nggak? Kalau kamu kadarnya cuma 0,45, yang dia baca adalah kamu terlalu banyak air. Paham nggak? Kebanyakan airnya. Biar kembalikan lagi ke konsentrasi 0,45. Kembalikan lagi ke 0,9. Kalau airnya tak kurang ini, konsentrasinya kan? Itulah yang dilakukan oleh badan. Jadi apa yang dia lakukan? Buang airnya. Ya, jadi antidiuretik hormonnya dia, kamu jangan keluar, aku keluar airnya butuh keluar ini, soalnya kadar natrium itu rendah. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini berkebalikan dengan hormon atrium natriuretik plasma. Kalau atrium natriuretik plasma itu dia akan membaca dengan kebanyakan natrium, ya kebanyakan natrium, kebanyakan air, gitu ya. Sehingga keluarin natriumnya, ya natriumnya keluarin, ya seperti itu. Jadi ini akan saling berkebalikan. Nah, contohnya kalau terjadi gagal ginjal, ya gagal ginjal, retensi natriumnya akan naik, ya natriumnya akan naik sehingga volume darahnya juga akan naik, sehingga akan terjadi ya juga pada hiperaldosteronisme, ya. Hiperaldosteronisme juga retensi natriumnya akan naik sehingga akan terjadi eksim, ya. Kebalikan dengan apa? Insufisiensi adrenal, ingat? Oh, balik lagi ke blok 12. Ya, balik lagi ke situ, ya. Insufisiensi adrenal itu aldosteronnya akan turun, ya. Kalau aldosteronnya turun, maka natriumnya akan ya ekspresinya akan buang, jadi akan menjadi hipovolemia. Ya, sama dengan seperti kita minum diuretik lah. Florida. Nah, ini hampir kita tidak terlalu bermakna pada klinisnya, tapi dia bermakna pada elektrolitnya sebenarnya, ya, untuk keseimbangan anion. Ya. Oke ya, jadi contohnya pada untuk CO2 transport CO2 dalam paru-paru. Ya. Kalium, nah ini natrium sama kalium itu kan sangat penting untuk blok kalium berikutnya. Ya, blok kalium berikutnya apa? Kardiovaskuler, ya. Oke, kalium itu paling penting untuk membran potensial dan repolarisasi, sehingga dia yang paling dominan berada di jantung. Efeknya paling dominan ada di mana? Jantung. Karena otot, betul. Ada di otot. Nah, otot yang paling penting dalam badan kita adalah semuanya penting sih. Tapi paling penting? Otot jantung. Hah? Otot jantung. Jantung, oke. Ya, jantung itu otot kan bukan? Ya. Apa buktinya kalau dia otot? Punya Otot miosit. jantung, karena judulnya otot jantung. Punya miosit. Ada miositnya. Salah satu ciri otot adalah bisa Kontraksi. Berapa? Kontraksi. Oh ya, bisa kontraksi, bisa relaksasi. Jantung juga bisa ya. Satu lagi apa bisa mengecil? Membesar? Ototnya ADW ini besar atau kecil?
besar. Kalau jantung berarti bisa besar. Kardiomegali. Kalau dilatih dia bisa besar ya. Jantung ya. Tapi betul, jantung itu bisa membesar. Patologis nggak? Patologis. Oke, kalau yang itu, jadi jangan sekali-kali melatih jantung ya. Jadi yang dilatih adalah otot tangan, otot kaki silakan dilatih ya. Tapi kalau otot jantung jangan dilatih ya, jangan coba-coba. Tetapi memang dia bisa membesar, betul. Tapi membesarnya patologis. Tapi kalau sudah membesar, apakah itu berbahaya? Tergantung. Ya, tergantung karena dia membesar pun itu selama dia tidak membuat ada masalah di gangguan, tidak masalah di pompanya nggak apa-apa. Sama kayak otot. Otot besar itu nggak apa-apa. Karena memang dia dibutuhkan. Karena kalau yang latih jadi gede, sehingga tenaganya menjadi lebih lemah. Si pompa itu jadi lebih kuat kan? Nah kalau jantung itu lebih besar gimana? Iya, pompanya akan lebih kuat benar. Tapi itu kalau kenapa kita membutuhkan pompa yang lebih kuat? Kardio outputnya lebih besar. Karena pipanya adalah pipa Lucika. Kenapa? Kenapa si pipa Lucika itu sangat terkenal ya? Ya, jadi karena ya ada sesuatu yang patologis terjadi di dalam badan seperti apa? Hipertensi, overload cairan, ya, dan itu berlangsung cukup lama. Ya, otomatis kalian itu namanya melatih otot jantung, ya toh? Nah, makanya untuk melatih otot jantung itu kalian membutuhkan suatu kondisi yang patologis, paham? Ya, jadi kayak hipertensi dan sebagainya itu dia mau melatih otot jantung, ya. Selama si jantung itu masih bisa mengkompensasi dengan membesarkan ototnya, itu oke. Tapi kalau lama-lama udah tambah besar. Nah, gitu ya. Oke. Nah, makanya kalium ini akan sering sekali kita periksa besok kalau kalian koas. Kadar natrium, kadar kalium itu akan selalu kita periksa. Kenapa? Karena berhubungan dengan ini. Kaliumnya rendah, 3 kan kadarnya antara 3,5 sampai 4,5 ya. Begitu dia kaliumnya 2, apa yang terjadi? Blok saraf sudah belum? Betul skeletal udah belum? Ya. Belum. Pernah baca paralitik flaccid? Udah belum? Blok muskuloskeletal. Yang ototnya lemah itu loh. Ada nggak? Iya, paralisis flaccid, periodik, paralisis. Apa sih PP? Yang penting dia itu periodik paralisis. Kesemutan, bukan kesemutan. Dia tiba-tiba nggak bisa jalan. Kenapa? Ototnya tidak bisa, nggak ada potensial dan tidak ada polarisasi. Kenapa? Karena kaliumnya itu rendah. Dan ini karena apa? Karena ada gangguan ekstraksi kalium di ginjal, over. Sehingga intake-nya jadi dia cuma biasanya masuk IGD karena apa? Lupa makan pisang. Sumber kalium paling besar di dalam muka bumi ini adalah pisang. Ya, pisang, air kelapa itu kaliumnya sangat tinggi. Ya, selain dari minum. Jadi kalau dia lupa makan pisang aja 1 kali masuk UGD. Jadi dia harus masukkan kalium intravenosa. Begitu dimasukkan kalium intravenosa gimana? Jalan lah gitu. Kira-kira apa? Kalium. Tapi kalau ketinggian, apakah jadi kejang? Ya, dia kalau kejangnya di tangan sama sini sih nggak apa-apa. Kalau kejangnya di mana? Jantung. Ya, kalau kejangnya di jantung jadinya apa? Aritmia, PT, ya kan? Nah, kalau kejangnya lain bisa diselamatkan. Kalau kejang di jantung susah. Ya, oke. 3 bulan. Nah, 3 bulan itu adalah untuk asam basa darah. Ya, CO3 yang mengatur adalah ginjal. Ya. Terus satu lagi pengatur asam basa adalah selain ginjal apa? Itu lagi?
Belum ya? Belum ada pelajarannya. Ada 2 organ utama pengatur asam basa darah. 1 ginjal untuk bikarbonat, 1 lagi paru-paru. Betul. Ya, paru-paru mengatur apa? Apa ya? Oksigen. Apa? Tadi ginjal sama paru-paru. CO2. Ya. Nah, itulah kenapa kalau pada pasien dengan balik lagi ke blok 12 ketoasidosis diabetik, pasiennya nafasnya Bau keton, bau keton. bau keton, ya itu karena produksinya. Terus nafasnya Kusmol. kusmol apa? Cepat dan pelan. Kenapa? Karena badan itu merespon dengan CO2-nya aku harus buang banyak-banyak. Ya, karena asidosisnya tinggi, bikarbonatnya tinggi, maka CO2-nya aku harus buang. Supaya apa? Dia bisa membalance. Jadi ternyata nafas cepat dan dalam itu bukan patologi, tetapi adalah buatan yang maha kuasa supaya balance. Tapi kita membaca tanda-tanda itu. Nafasnya kusmol. Berarti ada masalah dengan asam basa darah. Oh, kenapa itu orang-orang dokter-dokter zaman dulu itu nggak ada cek lab, nggak ada apa, dia bisa lihat. Jadi tanda-tanda nafasnya. Kalau orang Cina mungkin cuma pegang nadia dulu ya. Oh, hebat ya pegang nadia, dia bisa tahu tipes dan apa gitu ya. Aku nggak tahu kalau yang itu ya. Tapi dari apa namanya, dari tanda-tanda orang itu kita oh iya, berarti ada masalah di ginjalnya. Oh ini ada masalah di ginjal dan di ginjal. Ya, oke, kalsium. Nah, kalau kalsium ini memang nanti masalahnya di muskuloskeletal ya, di skeleton dan di ya. Terus dia punya peran dalam pembekuan darah, neurotransmitter juga ya, tapi tidak setinggi kalium, paus otot, ekstraktivitas saraf dan otot. Jadi ini kalsium dengan kalium dia akan bekerja sama untuk neurotransmitter dan paus otot. Yang meregulasi siapa? Ya, yang meregulasi adalah hormon blok 12 tadi. Paratiroid. Paratiroid sama kalsitriol. Yang menaikkan yang mana, yang menurunkan yang mana? Paratiroid menaikkan. Ya. Paratiroid menaikkan. Paratiroid yang naikkan, apa yang menurunkan? Menaikkan. Ya. Ya. Ini tiroid glanditis ya. Dia akan memproduksi kalsitonin ya. Kalau dia kalsiumnya tinggi, maka dia akan membuat kalsiumnya sudah cukup ya, kamu masuk ke tulang aja. Nah, kamu masuk ke tulang saja, ginjal sudah cukup, kalsiumku sudah cukup, ya. Sehingga dia mereduksi kalsitonin itu, kalau ada produksi kalsitonin, maka kalsium itu cukup, ya. Sehingga dia akan membuat kalsium itu terdeposisi di tulang dan akan menyetop reaktif kalsium di ginjal. Nah, terus ini kalau tinggi ya, kalau rendah, V. Maka kalsitoninnya ini akan stop, maka akan berubah menjadi PTH. Tuh. Maka kalsitonin, paratiroid hormon ini yang di sini, yang kuning-kuning ini ya. Ingat anatominya dulu, ya kan? Anatominya itu ada yang gini, ada yang terus ada yang kecil ini keempat di sini ya. Nah, nanti yang berfungsi yang ini kalau kalsiumnya rendah. Kalau kalsiumnya rendah, maka yang keluar adalah PTH. PTH ini apa? Iya kan? Yang tadinya di ginjal, kamu absorpsi lagi dong, gitu ya. Terus yang di usus ya ada tambahannya. Kamu kalau yang di ginjal nggak cukup, ususnya juga. Aku minta kalsium, yang kamu absorpsi lagi kalsiumnya ya. Terus kemudian yang di tulang yang tadinya disimpan, betul ya, dia membuat osteoklas itu, osteoklas keluarin yang di tulang. Nah kayak gitu ya. Sehingga dia akan mengalami, terus dia nanti akan homeostatis lagi. Seperti itu. Nah, ini masalahnya ada juga di ginjal di sini. Ya enggak? Kira-kira ginjalnya kalau error deh. Apakah mekanisme uptake akan ada? So, orang-orang yang gagal ginjal maka dia akan defisiensi. Defisiensi atau kebanyakan? Kebanyakan.
Karena dia nggak bisa diupdate berarti kurang. dia nggak ada yang ngambil loh. Ada kekurangan. Nggak ada yang update, nggak ada yang ngambil loh. Ya, berarti kekurangan. Nggak ada yang ngambil kalsium. Kekurangan. Kalau ginjalnya bermasalah, kan ini kalau normal itu seharusnya ginjal yang ngambil. Ya nggak? Kalau ginjalnya bermasalah, Nggak bisa ngambil. kalau nggak bisa ngambil kira-kira Ya, kebuang. Kalsiumnya. ayo buang. Kira-kira di dalam darah kita seperti apa? Rendah. Tinggi. Oh, nggak bisa ngambil loh. Kalau misalnya kamu punya simpanan di bank itu tinggal segitu gitu ya. Yang orang tuamu keblok, nggak bisa ngirimin kamu lagi. Gimana? Kurang. Habis nggak? Cadangannya habis nggak? Habis. Kalau habis, kamu minta orang tuamu lagi tapi ternyata keblokir. Gimana? Kurang kan? Nah, kalau kurang otomatis dia ngambil yang lain-lain nggak? Ngambilnya dari mana? Tulang. Sama Osteoporosis. usus tadi kan, satu-satunya yang dia bisa ngambil tinggal yang dari sini kan? Osteoporosis. Ya kan? Nah, usus terbatas nggak? Terbatas. Tapi masih lah ya bisa ngambil. Terus lama-lama apa yang terjadi? Osteoporosis. Ya. Jadi misalnya terjadi gagal ginjal nih, misalnya. Pada sebelumnya kan nggak terjadi gagal ginjal sebelumnya, ya kan? Sebelumnya baik-baik aja. Jadi masih ada lah aman, tulang aman, ini semuanya aman, ya. Tiba-tiba ginjalnya bermasalah. Kalsium itu kan akan di metabolisme terus, ya kan? Nah, selama ini sama ini masih bisa menjaga keseimbangan kalsium, it's okay. Nah, ya kan? Tapi lama-lama, ya itulah kenapa pada pasien-pasien yang gagal ginjal juga resiko terjadi osteoporosisnya sehingga lebih. Makanya perlu diberikan tambahan kalsium. Habis. Harusnya ginjal. Alhamdulillah. Aku kejam loh. Oke. Hore. Ya, jadi setelah ini nanti kalau kalian masuk blok-blok berikutnya dan ada masalah, habis ini ada gagal ginjal ya, ada dokter Agus ya, CKD ya. Ya, kalian sudah bisa ngatakan, oh iya dong kalau gagal ginjal itu yang terjadi ini, selesai. Udah terjadinya, kenapa bisa terjadi hipertensi? Oh ada satu lagi ya, tadi fungsinya ini soalnya tadi cairan sama elektrolit ya. Salah satu lagi yang enzim yang menghasilkan darah apa? Eritropoietin. Makanya bisa terjadi anemia juga karena ini seharusnya bisa bergerak ini. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nggak ada, sudah cukup ya. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Dari kami Baru Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu tadi bawa aku bawa. Tadi